Terima kasih Bu Widya Stuti. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, selamat siang semua. Terima kasih atas kehormatan ini. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan presentasi etika konflik kepentingan dalam lingkup rumah sakit. Konflik kepentingan adalah sebuah kondisi di mana sebuah keputusan yang terkait dengan kepentingan pertama, misalnya kepentingan pasien, kepentingan penelitian, ataupun kepentingan pendidikan, bentrok atau dikalahkan dengan kepentingan lain. Misalnya kepentingan individu yang bersangkutan, organisasi, kepentingan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan lain-lain. Oleh sebab itu, maka perlu diperhatikan secara jelas definisi konflik kepentingan dan bagaimana kita mengatasinya agar supaya konflik kepentingan ini tidak menjadi masalah di dalam organisasi kita. Kita bekerja di rumah sakit. Sebagaimana Bapak Ibu telah ketahui bahwa rumah sakit adalah institusi yang serba padat. Padat kepentingan karena banyak pihak terlibat di dalamnya. Padat kegiatan, penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumah sakit besar itu terkait dengan teknologi maju. Sumber daya manusia yang bervariasi. Modal sangat besar. Dan karena yang ditangani itu adalah pasien, manusia, maka sangat kompleks, banyak masalah, dan memiliki resiko. Nah, dalam sehari-hari, walau bagaimanapun, rumah sakit itu diharapkan melakukan layanan sosial, layanan kepada pasien, tanpa memperhatikan profit. Tetapi realisasinya adalah tanpa profit rumah sakit sulit berkembang. Selain rumah sakit, dokter juga sebagai mereka yang melaksanakan kepentingan rumah sakit, mereka juga seringkali terlibat dalam konflik kepentingan. Sumber pendapatan yang diperoleh oleh dokter selain dari pasien bisa dari berbagai pihak. Bila sumber pendapatan dari berbagai pihak ini tidak diperhatikan, maka bisa mengganggu keputusan dokter. Nah, saat ini kita semua sudah mengetahuinya bahwa pandemi COVID mengakibatkan rumah sakit bertambah berat. Pasien yang datang ke rumah sakit itu banyak berkurang karena beberapa hal yang nanti akan kita bahas. Pasien takut datang sehingga rumah sakit juga kekurangan pasien dan penghasilan rumah sakit berkurang. Di samping itu juga COVID atau virus corona sangat menular sehingga banyak tenaga kesehatan kena, sebagian telah meninggal dunia dan sebagian mengalami keletihan di dalam melayani pasien. Untuk melindungi tenaga kesehatan, maka pemerintah mengeluarkan berbagai pedoman. Antara lain, standar alat pelindung diri dan juga pedoman penanganan penyakit COVID-19. Dan sampai hari ini, buku pedoman pencegahan dan pengendalian ini telah mengalami revisi 5 kali. Dan sampai hari ini kita melihat bahwa meskipun telah berjalan 10 bulan, tetapi masih banyak ketidakpastian. Mula-mula
gejala penyakit COVID sangat sederhana, tetapi saat sekarang ini kita melihat semakin kompleks. Dan sampai hari ini kita melihat bahwa mulai dari penelitian, kemudian pemeriksaan, pengobatan, dan penanganan COVID masih terus mengalami perubahan. Sementara di pihak lain, kita mengharapkan bahwa layanan kesehatan itu tetap diberikan dengan kualitas tertinggi, terbaik, aman. Tetapi itu tidak mudah. Bayangkan, pasien dirawat 4 hari, tagihan untuk penyakit COVID sudah 240 juta. Kemudian berbagai isu terkait dengan ketakutan masyarakat terhadap COVID. Masyarakat menyatakan rumah sakit mengambil keuntungan dari wabah COVID. Sehingga Persi sampai harus mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa tuduhan tersebut sangat menyakitkan. Bisa mengakibatkan runtuhnya semangat kami, mereka yang berjuang mengatasi pandemi ini. Sebagaimana kita ketahui, rumah sakit selain menangani COVID juga harus menerima pasien non-COVID. Nah, karena COVID ini juga lah, maka pasien non-COVID yang datang ke rumah sakit ikut menurun. Sehingga pendapatan rumah sakit dari segi pasien non-COVID juga turut menurun. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh rumah sakit supaya mereka bisa selamat survive melewati saat-saat yang sangat berat seperti sekarang ini, yaitu harus memperhatikan kejadian infeksi, stres dan kelelahan pada tenaga kesehatan. Kemudian penyakit-penyakit lain non-COVID, ya, akibat penyakit kronis dan menular yang lain. Kemudian juga perkembangan penyakit COVID dan krisis keuangan rumah sakit. Nah, mengapa konflik kepentingan bisa terjadi pada pandemi ini? Pada umumnya selama ini tenaga kesehatan dilatih untuk melayani pasien non-COVID. Sehingga fokus dokter bisa diarahkan sepenuhnya untuk menangani masalah yang dihadapi oleh pasien saja. Tetapi ketika saat pandemi, mereka juga harus memperhatikan kepentingan lain, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan dirinya, kepentingan pasienkes. Dan kepentingan-kepentingan ini bisa bentrok dengan kepentingan pasien. Oleh sebab itu perlu dicari keseimbangan, keadilan antara kepentingan pasien, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pihak-pihak lain. Nah, inilah yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Ketika Anda melayani pasien, fokus pada pasien yaitu mengobati, mengurangi penderitaan. Kemudian menghormati hak pasien, dan dengan demikian mempertahankan kepercayaan. Hubungan pasien-dokter bisa berjalan dengan baik. Tetapi ketika Anda juga harus memberikan perhatian fokus pada komunitas, maka kepentingan lain juga harus diperhatikan, yaitu keselamatan umum, keselamatan komunitas. Kemudian karena keterbatasan sarana dan prasarana, maka kesejahteraan
juga harus dipertimbangkan kesejahteraan komunitas. Layanan harus diberikan secara non-diskriminasi dan distribusi sumber daya yang adil. Nah, Undang-Undang tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan yang aman, bermutu, non-diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia juga menyatakan hal yang serupa, yaitu rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sesuai kebutuhan klinis pasien dan kemampuan rumah sakit. Menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang aman, mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Dan semuanya itu diberikan sesuai dengan norma etik, moral, bisnis, dan hukum yang berlaku. Jadi kita bisa melihat bahwa seluruh layanan penanganan pasien harus memenuhi dimensi mutu, yaitu efektif, aman, berfokus pada pasien, tepat waktu, setara, dan efisien. Dan semuanya diberikan terintegrasi. Dengan demikian, barulah kualitas pelayanan bisa dipertahankan. Nah, ketika terjadi pandemi COVID, Anda sudah melihat tadi, krisis mengakibatkan berbagai hal. Sebagian staf rumah sakit yang kena COVID pasti tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Begitu juga mereka yang sudah berusia lanjut, padahal mereka adalah dokter senior yang sangat diandalkan oleh rumah sakit. Rumah sakit yang melayani COVID juga harus membagi tempat tidur untuk COVID dan non-COVID. Begitu juga sarana prasarana alat pelindung diri. Ketika pasien masih sedikit atau kesiapan kita masih baik, maka semuanya masih terpenuhi. Tetapi dengan berjalannya waktu, bisa saja terjadi krisis. Staf, krisis tempat tidur, dan krisis sarana prasarana di rumah sakit. Ketika terjadi krisis atau keterbatasan, maka otomatis kualitas layanan itu bisa terganggu. Oleh sebab itu, pimpinan rumah sakit betul-betul memantau seluruh situasi supaya secepatnya diambil tindakan penanggulangan. Nah, dari aspek etika ada 4 hal atau 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu triase, pemanfaatan sarana, kemudian mempertahankan layanan esensial, memperhatikan alokasi sarana prasarana termasuk SDM, dan kemudian melindungi tenaga kesehatan. Salah satu kesulitan utama di dalam mengatasi pandemi COVID ini adalah tenaga medis harus menggunakan APD. Tenaga medis harus membatasi diri kontak dengan pasien. Sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan komunikasi atau kesalahpahaman itu sangat besar. Dalam keadaan biasa saja, 45% konflik itu timbul karena kesalahan berkomunikasi. Contohnya pada saat kita melakukan triase. Ya. Pada saat triase, pemisahan pasien yang dicurigai COVID harus dilakukan pada kontak pertama. Baik di IGD maupun di rawat jalan. Kemudian kita membagi pasien atas suspek probable, kontak erat, dan seterusnya, dan seterusnya. Pasien tidak memahami mengapa hal tersebut perlu dilakukan dan begitu ketatnya dilakukan.
Padahal ia adalah pasien yang rutin berobat ke sana. Oleh sebab itu perlu diberikan penjelasan yang memadai tentang tes, prosedur, berbagai ketidakpastian dan kemungkinan yang ada. Kemudian terapi dan penata laksanaan pasien COVID. Pasien COVID kita kategorikan atas beberapa, yaitu tanpa gejala, sakit ringan, sakit sedang, sakit berat, kondisi kritis. Dan mereka dirawat sesuai dengan situasi dan kondisi mereka. Ketika pasien atau keluarganya menanyakan sampai kapan, tidak mudah kita memberikan jawaban. Apakah bisa disembuhkan? Tidak juga bisa. Kemudian kita menuntut mereka mengikuti aturan prosedur seperti yang kita inginkan. Padahal prosedur itu tidak biasa. Nah, disinilah kesulitan ketika keluarga pasien menolak. Oleh sebab itu, penata laksanaan pasien dan prosedur yang akan dijalankan itu harus dijelaskan dengan seksama. Termasuk juga risiko dan ketidakpastian yang ada. Sampai saat ini, umumnya biaya perawatan pasien COVID itu ditanggung oleh pemerintah. Dan sejauh ini semakin lama semakin baik. Tetapi kita harus ingat bahwa di samping pasien COVID juga ada pasien JKN. Dan pasien JKN yang memiliki penyakit katastrofik itu harus secepatnya dibantu. Karena kalau mereka tidak secepatnya dibantu, mereka nanti akan semakin parah dan biaya perawatannya juga akan semakin besar. Bahkan bisa mengakibatkan kematian. Oleh sebab itu, maka fasilitas layanan kesehatan harus memperhatikan pelayanan kesehatan esensial mana yang tetap dipertahankan dan perlu diprioritaskan selama situasi pandemi ini. Fasiankes mempertimbangkan manfaat dan risiko, merespon keterbatasan sumber daya sarana prasarana yang ada, kemudian merumuskan, menentukan jenis pelayanan yang diberikan untuk pasien COVID, pasien JKN, pasien umum, non-COVID. Kemudian juga melakukan strategi mengurangi paparan dan risiko transmisi baik untuk masyarakat maupun untuk tenaga kesehatan yang ada di Fasiankes. Untuk itu, strategi tersebut perlu dilakukan dan dikomunikasikan dengan baik. Baik terhadap staf di rumah sakit maupun terhadap masyarakat. Salah satu contoh terobosan adalah penggunaan telemedicine. Tetapi penggunaan telemedicine ini karena masih baru perlu dijelaskan dan disampaikan dengan baik. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, kita memberlakukan jam kerja sesuai dan memastikan tenaga kesehatan memperoleh waktu istirahat yang cukup, memberikan bimbingan pelatihan dan alat perlindungan diri, memberikan keamanan fisik dan dukungan psikososial, pemantauan penyakit stres dan kelelahan, dan memastikan pembayaran gaji, cuti sakit, insentif, dan lembur. Siapa yang bisa membantu di rumah sakit? Salah satunya adalah Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Karena Komite Etik dan Hukum adalah organisasi yang membantu direktur rumah sakit untuk penerapan etika dan berbagai hal aturan untuk pelaksanaan selama pandemi COVID. Manajemen rumah sakit harus memahami masalah yang ada terkait ketersediaan dan keterbatasan sumber daya manusia, membuat kebijakan dan standar pelayanan untuk menanggapi situasi pandemi COVID, senantiasa siap dan tanggap terhadap perubahan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, sehingga mampu membantu pemerintah mengatasi pandemi COVID dan memajukan kesehatan masyarakat Indonesia.
Sekian, terima kasih.